kita akan belajar firman Allah, tetap tentang thankfulness is forgiveness. Karena ini penting sekali ya, roh mengucap syukur. Thankfulness, penuh ucapan syukur. Apapun yang terjadi, kita terus bersyukur ya. Apapun yang terjadi. Dan ucapan syukur itu bisa keluar dari hidup kita karena kita sudah diampuni dan kita diberi kekuasaan, kekuatan untuk mengampuni. Seperti tadi yang sudah kita dengar kesaksian juga minggu lalu ya. Haleluya, ada satu kata yang bagus minggu lalu ya, loyalitas tanpa batas, bagus ya. Langsung saya tangkap kata-kata itu. Kita harus hidup itu memang penuh loyalitas tanpa batas. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan ya. 35 ya, kita langsung thankfulness is forgiveness, GPBS Tropodo. Kita sudah masuk 1 Maret ya, 1 Maret 2020. Hari ini kita belajar tentang slide 35 ya, sambil disiapkan. Puji Tuhan, terima kasih juga buat bantuan doanya. Hana Vindo sudah kembali kemarin Sabtu, berangkat hari Senin ke Bali, dan Sabtu kemarin sudah sampai di Surabaya. Tuhan atur semuanya dengan sangat sempurna. Terima kasih untuk bantuan doanya. Kita terus bersatu dalam doa. Kita terus menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Ya, 35 ya, betul ya. Thankfulness is forgiveness. Kita lihat kalimat yang pertama dulu. Sukacita mulia tidak terkatakan. Haleluya. Sukacita, tidak hanya sukacita, bukan sukacita yang biasa, tetapi sukacita mulia. Dan tidak berhenti sampai sukacita mulia, sampai tidak terkatakan. Tidak terkatakan, gak bisa, unspeakable, gak bisa disampaikan. Kita merasakan sukacita mulia tidak terkatakan. Semua nanti ada ayatnya. Kita lihat dulu kalimat yang pertama. Ini ayatnya ada di 1 Petrus 1 ayat 8. Kalau nggak mengerti Inggrisnya ada ayatnya ya, 1 Petrus 1 ayat 8. Whom having not seen you love. Terus kita mengasihi. Meskipun kita nggak melihat, kita terus mengasihi. Kita melihat dia melalui firman-Nya. Sebab itu saya terus ingatkan, baca firman, baca firman, baca firman ya. Though now you do not see him, yet believing. Kita terus percaya. Mengasihi, percaya, itu kata kuncinya. Mengasihi, percaya, believing. Terus bentuk terus percaya ya. Apapun yang terjadi, terus kita mengasihi, terus percaya ya. Kami sebetulnya rencananya sesudah ibadah kami akan berangkat naik mobil, kami berdua ya. Kami berdua akan pelan-pelan naik mobil sesudah ibadah. Tapi anak-anak merasa kami sudah terlalu tua untuk naik mobil ke Bali ya. Haleluya. Sehingga anak-anak enggak setuju kita naik mobil dan diatur semua, sehingga kita berangkat nanti Senin pagi ya. Pengennya saya naik mobil aja pelan-pelan ya, sambil doa keliling. Saya bilang sama anak-anak, enggak apa-apa, kita masih kuat kok. Sekalian pelan-pelan sambil doa keliling ya. Minggu berangkat kan masih ada waktu ya, Senin, Selasa tutup peti. Pelan-pelan kita berangkat. Tapi yang kecil, yang besar juga jangan ya. Terlalu jauh ya. Dan kita terus berdoa, dan di situ saya merasakan ya, bagaimana saya terus bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih ya. Kalau anak-anak bisa tumbuh dalam takut akan Tuhan dan mengerti keadaan orang tuanya, itu semua anugerah. Bagaimana kita ya, haleluya. Bagaimana kita terus menabur, dan ada saat-saatnya kita melihat anak-anak itu bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dan semuanya sudah diatur semua, dan kita tinggal berangkat saja nanti Senin pagi. Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan luar biasa. Biar kita terus pakai hidup kita dalam takut akan Tuhan.
You rejoice with joy inexpressible. Kita bersukacita dengan sukacita yang tidak bisa diungkapkan. Anak-anak terus kemarin terus nelpon sampai berulang kali, Bapak Gembala harus terima ya, soalnya pengen ngomong langsung sama papanya ya. Kalau sama mamanya nih ya sudah beres semua gitu ya, sudah beres semua ya. Jadi ngomongnya harus sama papanya. Jadi ngomong sendiri sama papanya, terus ngomong sama saya, tanya yang besar, "Ma, Papa nggak sedih, Ma?" Ya tanya, "Papa nggak sedih ya?" Suami saya ini memang kuat ya, puji Tuhan. Katanya suami saya, ya sudah waktunya ya. Disalib adiknya 2 ya, adiknya yang kecil dulu, kemudian adiknya yang suami saya nomor 5 ya. Jadi yang nomor 7 sudah dipanggil pulang, nomor 6 sudah dipanggil pulang, nomor 1, 2 ya. Tinggal juara bertahan ini 3 ini. Nomor 3, 4 dan 5 ini Tuhan masih mau bekerja dalam hidup mereka untuk lebih mengerti dan menggenapkan seluruh kehendak Allah. Haleluya. And full of glory. Penuh kemuliaan. Mari, hidup ini dari hari ke hari. Kita rasakan hidup ini dan kita harus hidup dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Coba kita lihat itu bahasa Inggrisnya ya. Kita lihat bahasa Indonesianya. Di situ kita akan menerima berkat yang luar biasa. 1 Petrus 1 ayat 8. Di sini gambarnya seperti ini. Ceritanya di sini, go tell it on the mountain. Biasanya Natal ya, biasanya suka ngomong gitu ya. Itu bukan hanya Natal aja, setiap hari kita ceritakan, kabarkan kabar kesukaan. Go tell it on the mountain. Di gunung Allah. Di gunung Allah itu semuanya disediakan. Dan di gunung Allah itu kita memberitakan kasih kemuliaan Tuhan. Kita lihat ayat 8 dulu. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Ini kata yang ini penting, mengasihinya. Apakah kita terus mengasihinya? Orang yang mengasihinya itu terus baca firman, ngecek hidupnya. 1 Petrus 1 ayat 8. Ngecek hidupnya dengan firman Tuhan. Apa perintah firman Tuhan yang kita terima? Haleluya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Haleluya. Percaya. Di sini maksudnya tidak melihatnya itu adalah mungkin kita sepertinya belum merasakan pertolongan. Maksudnya itu seperti itu ya. Jadi sepertinya kalau ada masalah, sepertinya masalah belum selesai, sakit sepertinya sakit belum sembuh, mungkin kekurangan sepertinya belum tercukupkan. Tapi karena kita mengasihinya, kita bisa tetap bersyukur. Itu tandanya. Kita bisa tetap bersyukur apapun yang kita hadapi. Dan orang yang bersyukur itu bukan orang yang menuntut. Kalau kita masih ada orang yang sampai tua masih suka menuntut, itu dia nggak tahu bersyukur. Jadi kita belajar di sini ya. Kita belajar hidup itu jangan selalu menuntut. Sejak kecil saya selalu diajarkan oleh orang tua saya, hidup itu harus kita mikir itu apa yang bisa kita lakukan. Jangan pernah mikir apa yang bisa kamu lakukan untuk aku. Kalau kita terus mikirnya apa yang bisa kamu lakukan untuk aku, hidup ini akan penuh dengan kekecewaan. Hidup akan penuh dengan putus asa. Orang tua kecewa sama anaknya, anak kecewa sama orang tuanya, dan lain sebagainya. Suami, istri, mertua, menantu. Kenapa penuh kekecewaan? Karena terus taruh harap. Harap kita harus hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan, firman yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Orang yang penuh syukur, orang itu tidak akan nuntut apa-apa ya. Banyak saya masih melihat sampai tua, orang itu suka nuntut. Contohnya misalnya
kok saya keluargaku meninggal kok tidak ada yang datang, misalnya seperti itu ya. Ada yang kecewa kalau tidak ada yang datang ya. Kok aku sakit kok tidak disambangi, misalnya seperti itu. Selama kita masih seperti itu kita belum mencapai sasaran apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita penuh rasa syukur, kita nggak akan punya tuntutan apa-apa. Yang ada adalah terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu kita terus belajar. Thankfulness is forgiveness. Terus ditekankan. Karena saya melihat sekitar kita ini, auranya itu lebih banyak aura bersungut-sungut daripada aura bersyukur. Aura bersungut-sungut itu antara lain ya seperti itu, suka menuntut. Misalnya, lo ini kok sakit kok nggak ada yang nyambangi, suka menuntut. Ya. Haleluya. Bagaimana hidup kita? Apakah kita terus suka menuntut? Ya. Haleluya. Itu paling gampang itu tercermin dalam hubungan orang tua sama anak. Ya. Mungkin kalau ingin tahu bagaimana saya terhadap anak-anak, bisa langsung tanya terhadap anak-anak ya. Apakah saya jadi orang tua itu orang tua yang menuntut harus ini, harus itu, harus ini, harus itu? Mari kita belajar. Jadi orang tua apa yang bisa kita lakukan. Dulu saya jadi anak, saya juga tidak pernah menuntut orang tua saya. Orang tua itu harus nyiapkan ini, tidak pernah. Jadi anak saya mikir bagaimana saya jadi anak, apa yang bisa saya lakukan untuk orang tua. Saat saya jadi jemaat, saya mikir apa yang bisa saya lakukan untuk hamba Tuhan. Saat saya jadi hamba Tuhan, saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk jemaat. Selama seperti itu, hidup ini akan penuh dengan sukacita mulia tidak terkatakan. Ayo dicek. Tadi pagi isinya bangun itu penuh apa? Penuh rasanya capek, rasa persungutan, rasa tuntutan, atau kita merasa sukacita mulia tidak terkatakan. SMTT, sukacita mulia tidak terkatakan. Haleluya. Penuh damai, penuh sukacita, penuh pengampunan, bisa mengerti, bisa melihat. Haleluya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, full of glory. Sukacita yang mulia. Apakah kita sudah merasakan seperti itu? Kita menerima sukacita yang mulia, full of glory, yang tidak terkatakan. Sukacita itu akan melebihi semuanya, sehingga hidup kita keinginannya hanya satu, yaitu apa? Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Keinginannya hanya jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Keinginannya adalah semua orang berbalik dan bertobat. Waktu saya sama Bapak Gembala makan di situ lontong kikil itu ya, mungkin ada yang tahu lontong kikil di situ ya. Kami berdua melihat cucunya itu sakit ya, dan neneknya tanya obat-obatnya. Saya terus dengar ya, bawa aja ke puskesmas ya, karena memang perlu dibawa karena kakinya sudah seminggu kena keramik. Saya tidak berani lihat ya, Bapak Gembala yang lihat katanya sampai lubang. Dan anaknya ini saya lihat agak lemes ya, agak lemes, dan anaknya ini mungkin nahan sakitnya. Dia bilang kalau sepedaan tidak terasa sakit, mungkin supaya dia lupa sakitnya ya. Dia pakai sarung untuk nutupi luka di kakinya. Dan kami berdoa dan kami bawa ke puskesmas. Di situ saya berdoa, doa saya hanya satu. Harus seperti Tuhan Yesus berdoa. Kita ingin supaya semua berbalik dan bertobat. Cara penginjilan tidak hanya terus ngomong. Apa artinya go, tell it on the mountain? Apa artinya? Dimanapun kita berada, kita harus mendengar apa perintah Tuhan kepada kita. Kita diberkati untuk apa?
Kita diberkati bukan untuk diri kita sendiri. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Apa yang bisa kita lakukan? Bukan kita diberkati untuk terus kesenangan diri kita sendiri, kepuasan diri kita sendiri. Tapi ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Haleluya. Baik diberkati secara rohani, secara jasmani. Saya banyak sekali mendengar firman Allah. Saya banyak mendapat berkat dari firman. Haleluya. Saya terus mendapat berkat dari 7 kata yang disalib. Terakhir saya dapat berkat dari kata yang ke-7. Kata yang ke-7 itu ternyata adalah entrust, consecration, pengabdian. Dan di situ kembali ada satu ayat yang Matius 6:24 mengatakan mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada Mamon. Ternyata ayat itu sangat dalam. Ternyata ayat itu sampai kepada perkataan Tuhan Yesus disalib, perkataan yang ke-7. Ternyata ayat Matius 6 ayat 24 itu bicara tentang konsekrasi, consecration, pengabdian. Kepada siapa kita menyerahkan hidup kita yang terakhir. Akhirnya saya bersyukur kepada Tuhan. Saya waktu menikah sama Bapak Gembala, kami menyanyikan lagu Into Thy Hands I Place My Life. Saya waktu menyanyikan itu 83-27 Agustus, saya belum mengerti sepenuhnya kalau lagu itu adalah lagu penyerahan secara total. Waktu itu saya masih ngajar, Bapak Gembala juga masih bekerja. Kami belum masuk dalam pelayanan sepenuh waktu. Dan Tuhan sedang mengarahkan semuanya. Bagaimana cara kita meresponi kasih Tuhan. Haleluya. Dan lagu waktu zaman saya jadi kemanten itu kan lagunya teng 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 teng, ya kan? Waktu itu saya mendengar bahwa gak usah lagu itu, ganti ya. Waktu itu saya ganti lagu Haleluya. Jadi waktu masuk ruangan kita menyanyi lagu itu yang dinyanyikan. Dan waktu itu belum biasa orang ngomong shalom ya. Dan saat itu kita band restoran disuruh turun semua, kita pakai oleh anugerah Tuhan. Saat itu sudah ada band rohani satu ya, band shalom gitu ya. Dan saya kalau melihat ke belakang, saya lihat lagi ke belakang, bagaimana Tuhan sudah mengatur dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Saya melihat pertumbuhan anak-anak saya, cara mereka terhadap orang tua. Saya melihatnya waktu saya ikut Bapak Gembala ke suatu toko. Yang pegang toko itu sudah anaknya ya. Anaknya mungkin sekitar seperti Gideon gitu ya. Ibunya sudah cukup tua, ibunya masih ikut ya. Saya ini orangnya suka merhatikan orang ya. Jadi saya tuh senang memperhatikan orang. Saya lihat sambil saya terus berdoa. Ibunya sudah cukup tua, anaknya turun, mamanya turun dengan bawa barang yang cukup banyak ya. Saya langsung tak ya, kok anaknya enggak lihat ya kalau mamanya bawa barang yang cukup banyak ya. Dan di situ sudah banyak pegawainya juga. Pegawainya kok juga enggak lihat ya kalau bosnya ini sudah tua dan bawa barang yang cukup banyak. Di situ hati itu seperti teriris ya. Saya terus berdoa, Tuhan, ini saya sampaikan untuk apa? Bagaimana cara kita hidup? Cara hidup kita sebagai orang tua, cara hidup kita sebagai anak. Saya ceritakan sama anak saya. Anak saya cuma bilang, ya BMA jahat BMA itu. Paling mamanya jahat BMA. Jadi ini pegawainya ya malas bawa no barangnya. Anaknya juga malas bawa no ya. Saya bilang, lah ya nak, kalau mama sama anak-anak sampai rebutan bawa ya, saya tuh mau bawa sendiri, enteng nak ini, tidak boleh ya, anak-anak yang bawa. Bagaimana kita hidup, menjalani hari-hari hidup kita? Bagaimana perlakuan kita terhadap anak? Bagaimana perlakuan kita terhadap sesama? Penting sekali, penting. Kita harus punya seperti Novi minggu lalu ya, loyalitas tanpa batas ya. Mungkin meskipun bosnya itu
katakan pelit lah ya, meskipun kita bawakan barang nggak direken gitu ya, tapi kita tetap lakukan yang terbaik. Saya bilang sama anak-anak, mama pengennya mama bawakan nak, tapi mau ada anaknya, ada pegawainya kok saya lunjul, saya ya pada tuwek ya, kok saya yang bawa ya. Jadi saya cuma berdoa aja. Ada kesempatan saya cuma ngomong-ngomong sama tantenya, tante ya, ternyata tante itu ada bekas kena air panas ya, tangannya kenapa tante? Oh kena air panas katanya. Saya kembali berdoa, di hati ini terus timbul, coba dicek ya, hati kita ini terus timbul apa? Timbul belas kasihan. Saya terus berdoa, Tuhan selamatkan. Saat saya ngomong, saya segala macam, keinginan yang timbul itu cuma satu, Tuhan selamatkan. Saya nggak tanya agama apa, ke gereja mana, nggak perlu seperti itu. Tapi bagaimana mereka bisa merasakan kasih kita, kasih Yesus yang ada dalam hidup kita, sampai mereka itu merasakannya. Kalau saya menyentuh seseorang atau memegang seseorang, tante, sudah ya tante, saya pulang. Mungkin cuma kata-kata seperti itu, tapi saya lanjutkan sampai doa di rumah. Terus hati yang seperti itu, kita akan merasakan belas kasihan Allah yang luar biasa. Kenapa saya bisa punya belas kasihan? Karena saya sudah menerima belas kasihan dari Allah. Ada ayatnya semua. Saat kita menerima belas kasihan dari Allah, belas kasihan itu sampai luber, dan belas kasihan itu akan mengalir. Kalau kita punya cawan diisi air sampai penuh, orang-orang juga akan merasakan air yang keluar dari cawan yang penuh. Haleluya. Apa hidup kita ini isinya apa? Kalau saya setiap hari baca firman, berdoa, yang keluar itu apa? Haleluya. Apa yang keluar dari hidup kita? Coba perhatikan. Setiap kita, entah itu anak, orang tua, dan lain sebagainya, coba perhatikan. Apa yang keluar dari hidup kita? Haleluya. Ini ya, kalau kita melihat, coba 1 Petrus 1 ini luar biasa ya. 1 Petrus 1 kita akan menerima berkat yang luar biasa. Judul perikop yang pertama itu salam ya. Salam, perhatikan nomor 1 Petrus 1 ayat 1, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Coba dari ayat 1 ini yang kita dapat apa? Haleluya. Petrus, surat ini ditulis saat Petrus sudah tua, sudah lebih tua lagi. Dulu dia murid yang tertua, dan sekarang sudah lebih tua lagi. Di situ dia merasakan kasih Tuhan. Selama 3,5 tahun dia menjadi murid Yesus. Dia merasakan bahwa Yesus itu pribadi yang sangat mengasihi, sangat perhatian. Istilahnya nggak cuek bebek ya. Di sini ada orang yang, apakah ada di antara kita yang cuek bebek, urusanmu sendiri? Entah kamu sakit, entah apa, kita nggak mau tahu sama sekali, ya nggak mendoakan dan lain sebagainya. Bagaimana hidup kita? Petrus ini penuh kasih saat dia menulis ayat 1 Petrus 1 ayat 1. Perhatikan cara dia menulis. Saat dia menulis, dia menulis dengan penuh kasih. Dia perhatikan semuanya. Masuk ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Sebab itu saya terus ngomong, baca firman. Saat kita baca firman, firman ini isinya kasih. Saat kita baca firman, kasih Allah itu mengisi kehidupan kita, membungkus kehidupan kita, sehingga kita itu penuh kasih. Sampai orang harus sampai bisa ngomong ya. Teman-teman saya sering bilang ya, teman-teman saya panggil saya Sandra ya. Ya kalau Sandra ini pasti kemana-mana dijaga malaikat ya. Teman saya satu nambah ya, Sandra pasti dijaga Tuhan dan malaikat-malaikatnya katanya ya. Puji Tuhan.
Apakah orang di sekitar kita bisa merasakan dari cara kita, mungkin kalau di HP, cara kita nulis pesan, cara kita pasang status, ya, cara kita apa yang terus keluar dari hidup kita, cara kita menggunakan semuanya, cara kita bicara dan lain sebagainya. Apakah kita terus jadi orang yang nggak perhatian sama sekali, ya, nggak mau tahu urusan orang lain? Apakah kita turut terbeban? Seperti saat ini, ya, saya terus berdoa. Saya belum sampai Bali, tapi bukan berarti saya nggak berdoa buat mereka. Saya selalu menunggu waktunya Tuhan, ya, untuk berangkat. Saya selalu bilang sama suami saya, segala sesuatu nggak usah kesusu, nggak usah gerusa-gerusu. Segala sesuatu kita harus mendengar apa perintah Tuhan dan bagaimana kita bertindak. Dalam lagu itu ada, ya, waktu itu kami menyanyi, I'll go where you want me to go, I'll do what you want me to do. Sampai say, I'll say what you want me to say. Jadi pergi itu harus disuruh Tuhan. Apa yang kita lakukan juga harus atas perintah Tuhan. Tidak asal-asalan, tidak dengan kemauan diri sendiri. Sampai apa yang kita katakan, jangan asal ngomong, asal bunyi. Apa yang kita katakan juga kita harus mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Yesus sudah memberi contoh. Yesus sebagai anak Allah, dia hanya melakukan apa perintah Bapa. Dia hanya pergi atas perintah Bapa, dan dia hanya mengatakan semuanya atas perintah Bapa. Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Tuhan Yesus turun ke dunia selama 3,5 tahun. Tuhan Yesus memberi contoh. Sebelum Tuhan Yesus naik ke atas salib, pagi ini akan kita peringati perjamuan. Sebelum Yesus naik ke atas salib, Yesus sudah memberikan contoh ketaatannya yang luar biasa kepada Bapa. Mulai dia diutus turun, dia terus taat. Haleluya. Orang yang sudah ketemu sama Tuhan seperti Paulus, dia akan mengatakan tidak pernah tidak taat. Artinya terus taat apapun perintah Bapa. Haleluya. Bagaimana kita? Apakah kita sudah bertemu dengan pribadinya yang luar biasa? Tanda yang paling gampang adalah thankfulness, bersyukur. Apakah orang itu penuh syukur atau penuh persungutan dalam hidupnya? Cuman ada dua, tidak bisa separuh-separuh. Yang separuh-separuh itu masih masuk persungutan. Orang yang penuh syukur tidak ada sedikit pun persungutan dalam mulutnya. Saat firman mengatakan tidak ada salah dalam mulutnya, bukan berarti salah ngomong keplecuk. Kalau sudah tua biasanya pikirannya A kan keluarnya B. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya itu adalah mulut yang penuh syukur, tidak ada persungutan sama sekali keluar dari mulutnya. Menghargai otoritasnya Allah. Haleluya. Jangan sampai di antara kita, ya, ada istri yang benci sama suaminya, suami yang blenger sama istrinya, anak orang tua, ya, dan lain sebagainya. Itu semua adalah benih-benih dari iblis. Itu semua dibersihkan saat Yesus mati di salib buat kita. Kita harus terus punya kasih, dan benih kasih itu ditumbuhkan. Tidak ada rasa persungutan sama sekali. Selama kita masih memiliki rasa persungutan, sedikit apapun rasa persungutan itu, kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Waktu itu sangat singkat. Semuanya tidak terduga, ya. Anak saya waktu itu masih di Bali langsung SMS, "Mah, Om Yang meninggal ya, Mah?" "Iya, Dik." Anak saya di Sydney langsung SMS, "Mah," tanyanya beda, "Om Yang ngopo, Oma?" Ya. Om Yang sudah berangkat, ya. Haleluya, sudah berangkat. Waktu itu sangat cepat. 2
2017 kakaknya Bapak Gembala, 2018 adik yang paling kecil, 2017 itu kakak yang paling besar, 2018, 2019, sekarang masuk 2020 yang nomor 6 ya, yang nomor 2 sudah tahun 2005 ya. Haleluya. Kita yang masih hidup ini, kenapa kok kita masih hidup? Ada sesuatu yang bisa keluar dari kehidupan kita. Jangan sia-siakan hidup. 1 detik pun jangan disia-siakan. Haleluya. Gunakan sebaik mungkin. Haleluya. Setiap detik kehidupan kita. Kemarin waktu nunggu Cik Juanda, saya kakaknya Bapak Gembala 2 berangkat ya. Berangkat dulu. Saya akan temui di Juanda. Saya pikir kalau lewat situ ketemu ya, sekalian saya jemput Vindo. Di situ saya berdoa, ketemu sebelah saya seorang ibu sama anaknya ya. Mau kemana bu? Ya. Ke Malaysia ya. Terus dipakai, hidup ini dipakai, tidak jemput asal jemput, nemuin asal nemuin. Siapa yang bisa kita temui dalam hidup ini ya? Saya terus ngomong sama Bapak Gembala, Pak, cucunya Bu Lontong Kekel ini pasti disayang Tuhan. Nangkep maksudnya. Kenapa saya bilang dia disayang Tuhan? Karena semuanya diatur waktunya sangat sempurna. Kalau saya mengajak anak itu ke puskesmas, sebetulnya bukan saya itu yang ngajak. Siapa? Tuhan sendiri yang merawat anak itu. Dan Tuhan pakai hambanya atau anak-anaknya yang mau jadi uluran tangan buat anak itu. Dan saya berdoa pasti anak ini anak luar biasa. Kemarin dia telepon saya bilang, nak doa anaknya namanya Nasrul ya. Anak saya kenal sama Ibu Lontong Kekel ya. Iya mah ya. Kita berdoa, kita pakai hidup ini ya. Di puskesmas saya juga ketemu banyak orang, saya temui satu-satu. Itu caranya ya. Itu ada semua di 1 Korintus 9 caranya. Dengan orang yang dibawa Taurat, kita seperti orang yang dibawa Taurat. Terhadap orang yang lemah, kita seperti orang lemah. Meskipun kita nggak lemah. Nangkep maksudnya? Kita nggak boleh jadi orang yang sok ya. Kemana-mana percaya Yesus. Nanti orang tambah blenger ya. Lihat kehidupan kita nggak cocok sama firman, kita ngomong percaya Yesus. Bagaimana hidup kita, orang bisa melihat Yesus yang di dalam kita, meskipun itu belum terucapkan dalam mulut kita. Nangkep ya sampai sini ya. Jadi mungkin saya ketemu di puskesmas itu, Bu, sakit apa anaknya? Ini panas ya. Kemarin masuk parkiran ada bapak duduk sama anaknya. Nggak, asal masuk mobil gitu aja ya. Ada orang juga nggak direken. Boleh. Kenapa saya harus mikir? Kenapa kok orang itu duduk di belakang mobil kita? Pasti ada sebabnya ya. Nah, saya tanya, Pak, anaknya umur berapa ya? Mesti suami saya sama anak saya sama mantu saya mesti guyang-guyu ya. Pancet ya mama itu, sensus ya, semua ditanyain. Caranya paling gampang, anaknya umur berapa? Itu cara yang paling gampang kan ya. Anaknya umur berapa Pak? Oh ini ponakan Bu ya. Monggo Pak, kalau berangkat rumian ya Pak ya. Selalu bilang suami sama anak saya, tidak tanya rumahnya sekalian loh ya. Belum ya, pelan-pelan. Itu ketemunya sebentar, tanya umurnya dulu ya. Katanya anak saya pancet aja, jadi tak jadi anggotanya sensus penduduk ya. Itu sebetulnya bukan tanya masalah umurnya mestinya. Komunikasi, apa yang keluar dari kita, apa yang dia jawab. Kita pakai Markus 9:40, Lukas 9:50. Itu saya pegang ya. Markus 9:40, Lukas 9:50. Siapa yang tidak melawan kita, orang itu ada di pihak kita. Bahasa aslinya luar biasa. Kalau orang itu menerima salam kita, salam itu akan tinggal di dalam hidupnya. Dan Tuhan akan terus bekerja dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Itu yang menjadi misi saya sejak saya kecil ya. Jadi setiap saya ketemu orang, saya harus mengeluarkan salam dalam berbagai bentuk, macam-macam. Kadang saya kapan itu ya? Oh di Pondok Chandra ya, waktu tugas di Pondok Chandra, ketemu Pak Satpam. Kalau ketemu Pak Satpam jangan tanya umur ya, Pak umur berapa ya, ngamuk nanti Pak Satpamnya ya. Tanyanya beda kalau ketemu Pak Satpam. Kalau ketemu Pak Satpam saya tanyanya gini,
tugas sampai jam berapa Pak? Ya, jadi anak-anak saya itu hafal. Atau ketemu anak kecil saya tanya ya, Pak ini umurnya berapa gitu ya. Tapi kalau ketemu Pak Satpam saya tanyanya, nanti tugas sampai jam berapa Pak? Ya, oh ini saya sip segini Bu. Lah, kalau dia jawab itu berarti dia menerima salam kita. Langsung kita pegang ayatnya. Tuhan terus bekerja, Roh Kudus itu terus bekerja. Kita pakai hidup kita. Setiap detik hidup kita itu kita pakai. Dia akan cerita, ini 3 sip Bu. Wah, saya terus berdoa. Kadang kalau ada orang, kadang saya sering disenggol sama suami saya ya. Kalau orang itu orangnya agak cuek itu saya disenggol. Maksudnya suami saya, oh coba jak omong ya. Orangnya enggak senang dijak omong ya. Aku makan ya orang sebelah gini terus ya. Enggak mau lihat saya. Saya terus lihat ya. Mau lihat ya, saya terus berdoa. Doa terus, kalau lagi tidak mau lihat kita doa terus ya Bu. Waktu saya sudah ada makanan, Bu makan ya Bu. Kita awani gitu, dia sudah makan. Anak-anak saya kalau makan kan suka kita bilang gitu kan, makan ya, makan, ayo makan ya. Saya terus berdoa. Akhirnya dia berdiri. Pertama tidak mau lihat ya, lama-lama mikirnya dilihat ya orang ini sopo sih ya, penasaran juga ya Ibu dilihat. Sudah selesai Bu, yang sudah selesai ya masih tanya ya, sudah selesai Bu, ya mari Bu ya. Terus ini ada di firman, ramah, penuh kasih mesra. Meskipun orangnya itu bagaimanapun ya, itu ada di firman, semua ada, sebab itu baca firman ya. Bagaimana kita itu menyalurkan kasih Kristus. Sampai di Pak pojokan yang jual es, kita tahu ya yang jual es ya, di Pasar Progo yang pojokan jual es ya. Suami saya masih keliling. Tanya ya. Bisa terus komunikasi. Haleluya. Bagikan kasih Kristus. Itu tentang go tell it on the mountain. Apa yang kita ceritakan? Hidup kita minimal yang nggak bisa ngomong, minimal senyum. Ayo sekarang dilatih sekarang senyum yuk ya, senyum ya, senyum minimal senyum. Mungkin nggak bisa katanya anak saya kakian ngomong seperti saya ya. Mungkin nggak bisa kakian ngomong seperti saya ya, senyum aja. Mungkin lewat Pak Satpam ya. Anak-anak niru ya, kalau lewat Satpam kaca dibuka, monggo Pak ya. Yang kecil itu meskipun dulu geremeng, sekarang ya niru juga ya. Kacanya dibuka juga, monggo Pak ya. Kan sedikit aja ngomongnya. Sampai kita punya target yang tertinggi. Semua orang berbalik dan bertobat. Selama kita hidup, setiap detik kehidupan kita pakai. Kalau kita pakai seperti itu, kita tidak punya waktu untuk bersungut-sungut. Coba praktekkan. Kalau kita terus pakai hidup seperti itu, kita nggak akan punya waktu untuk bersungut-sungut. Yang ada itu isinya bersyukur, bersukacita, terus berdoa. Saya tuh masih langsung rekaman jalan ya. Saya masih ingat bapak yang duduk di belakangnya mobil. Saya tanya, nunggu Pak? Nggih Bu, nunggu ya. Sedikit aja. Apa yang Tuhan suruh kita katakan. Haleluya. Mari. Terus ya, kita miliki. Sebentar kita akan masuk perjamuan suci. Supaya setiap ibadah kita, pujian, kesaksian, penyembahan, perjamuan, itu tidak berjalan biasa gitu ya. Harus tumbuh. Firman ini maksudnya untuk apa? Kita belajar bersyukur, penuh pengampunan, penuh kasih. Penuh pengampunan itu artinya penuh kasih. Tidak punya musuh di hidup kita. Haleluya. Siapa yang masih punya musuh? Jengkel ya. Dimanapun kita diletakkan, pasti ada sebabnya. Kenapa kok kita di sini? Kenapa kita diletakkan di sini? Haleluya. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Kita itu dipilih, dikuduskan. Kita ini tidak orang biasa loh. Tadi kita pujian sudah dikatakan, kalau kita bisa beribadah dengan bebas, baca firman dengan bebas, itu anugerah. Pakai waktu ini. Waktu ini sebentar lagi sudah gak ada waktu seperti ini. Waktu itu sangat cepat ya. Anak-anak masih diingat, kapan ya saya terakhir ketemu Om Nyang ya. Waktu anak saya menikah dia datang, yang kecil menikah dia datang ya.
Waktu itu sangat cepat ya. Adiknya Bapak Gembala yang kecil, anak saya belum menikah, dia datang, dia pengen nolong kita bagikan undangan. Dia masih berkarya sebelum terakhir pulang ke rumah Bapak. Haleluya. Apa yang bisa kita kerjakan? Waktu itu sangat singkat. Kalau kita bisa duduk di tempat ini, itu semua karena korban Kristus. Ibrani 9 ayat 14. Jangan lupa ya, Ibrani 9 ayat 14. Karena karya Kristus, karena darah korban Kristus kita bisa duduk di tempat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Dipilih, dikuduskan. Supaya apa? Bukan karya Tuhan, bukan hanya untuk kesombongan kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Dan ini yang penting, perhatikan ayat 2, 1 Petrus 1 ayat 2. Dan menerima percikan darahnya. Menerima percikan darahnya. Waktu saya kecil, hamba Tuhan ini membahas ayat ini. Dia membahas dengan sangat sungguh-sungguh. Dia tanya, apakah kita sudah menerima percikan darahnya? Haleluya. Coba kita rasakan. Dia sangat menderita hanya untuk kita. Dia sangat mengasihi kita. Saat kita merasakan bahwa dia sangat mengasihi kita, kita sudah tidak ada waktu lagi untuk memikirkan yang lain selain memikirkan kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Sering saya katakan, kalau kita sebagai orang tua saja, kita mengasihi anak ya, anak-anak itu selalu bilang, Ma, nanti pesawatnya tuh datangnya jam segini ya, Mama jangan pagi-pagi ke bandara ya. Kan anak-anak saya sudah tahu ya, kalau pesawat jam 1 kira-kira jam 10, jam 11 gitu saya sudah ada di bandara ya. Anak saya yang kecil bilang, sekalian aja Ma, jam 4 pagi Mama kesini ya, pakai tikar ya, sekalian doa di sini ya. Soalnya Mama tidak bisa diomongin ya. Kalau dibilangin disuruh jam 1 aja Ma berangkatnya, pesawatnya tuh baru datang jam 1 lebih kok ya. Ya jalan macet dan lain sebagainya. Dan Mama mau nemui teman-teman yang di Juanda, saya bilang gitu. Macet aja Mama ya. Nemui teman-teman yang di Juanda kan banyak ya. Pasti banyak lah teman. Bagaimana hidup kita? Kemana-mana ketemu teman, ketemu saudara, atau kemana-mana ketemu musuh. Orang itu mencekno, orang itu mokong, orang itu. Bagaimana kita? Apakah kita terus melihat Kristus yang ingin berkarya dalam hidup itu? Saya merasakan waktu cucunya Bu Kekil itu sakit ya, saya merasakan mbahnya itu sangat sedih ya. Saking sedihnya mbahnya itu bilang, Om ini anak cucu saya ini kasih obat ini betul tak Om? Oh kita sendiri ya tidak ngerti obat ya. Ya dibawa aja Pak nanti obatnya ke puskesmas. Jadi kita bisa tanya ke puskesmas, betul nggak obat ini? Saya merasakan orang tua nenek aja bisa begitu sayang. Rasanya tidak enak semua kalau cucu sakit. Saya merasakan penderitaan mbahnya ya. Dan saya sempat pesen makan yang banyak ya nak, terus minum obat. Nanti kalau sudah sembuh jaga mbak ya, mbak kasihan mbak sendirian. Mungkin sedikit kata-kata ya, saya pegang anaknya, saya berdoa ya. Dan sedikit pesan mungkin nanti kalau sudah besar jaga mbah ya, mbak sendirian. Kamu tugasnya jaga mbah ya. Mungkin kata-kata sedikit ya. Tapi kita teruskan untuk berdoa ya. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan itu waktunya itu sangat luar biasa. Tuhan tahu siapa orang yang akan dipilih, dikuduskan. Terus apakah kita menerima percikan darahnya itu tadi? Haleluya. Kalau kita terus dekat sama Tuhan, kita bisa merasakan. Saat itu saya harus bisa merasakan bagaimana penderitaan seorang mbah melihat cucunya sakit. Tidak, saya bukan cucuku, harus biar dia sendiri ya bisa ngantar sendiri. Saya harus merasakan apa yang dirasakan mbah itu tadi ya. Mbah ini anaknya meninggal, dia harus jaga cucunya. Anaknya meninggal aja sudah cukup sedih kan ya, masih jaga cucunya ya. Dia berjuang dengan jual lontong kikil mulai anak-anak masih kecil itu ya.
Jadi kita sudah seperti keluarga. Kalau saya sama semua orang itu sudah seperti keluarga ya, tidak seperti orang lain. Saat mereka bisa menerima kita, sebetulnya mereka juga menerima Yesus yang di dalam kita. Itu penting. Itu sangat penting. Jadi buatlah hidup kita itu bisa diterima oleh orang sekitar kita. Bahasa gampangnya jangan jadi orang bencekno. Ya, saya tidak ketemu bahasa Indonesianya bencekno itu apa, tidak tahu. Jadi orang itu orang lihat aja males ya. Jadi kita kemana-mana itu harus bawa kasih. Orang bisa merasakan kasih. Sampai ada orang bisa ngomong gini, Bu Hendri, terima kasih. Bu Hendri sangat memperhatikan saya. Padahal saya tidak ngasih apa-apa nih ya. Saya tidak pernah ngasih apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak pegang apa-apa. Jadi bagi saya punya uang, tidak punya uang itu sama saja. Karena saya tidak pernah pegang uang. Jadi saya tidak pernah susah, tidak punya uang ya. Karena sama semuanya. Berapapun berkat yang masuk, tidak ada berkat sekalipun, tetap bisa bersyukur. Dan orang bisa merasakan kalau kita memperhatikan. Jangan pura-pura ya. Kita betul-betul mendoakan. Seperti ini saya mendoakan. Mendoakan saya bisa merasakan rasanya anaknya 3 belum menikah ya. Penderitaan istrinya. Kita harus terus berdoa. Persiapan untuk Senin nanti berangkat, tidak berangkat, sekedar berangkat. Saya sering pesan sama suami saya, kita itu harus kemana-mana, ada ayatnya juga. Kemana-mana itu harus sepenuh-penuh berkat Kristus, membawa sepenuh-penuh berkat Kristus. Apa berkat Kristus yang terbesar? Apa berkat Kristus yang terbesar? Apakah uang 1 triliun? Berkat Kristus yang terbesar adalah keselamatan. Anaknya turun ke dunia memberikan keselamatan, sorga. Haleluya. Maka kita bisa terus membagikan sorga. Gereja harusnya jadi PGS, pintu gerbang sorga. Apakah manusia, apakah anak Tuhan, semuanya bisa melihat sorga dalam hidup kita? Atau kita sama seperti orang lain. Semua orang lain bingung kalau tidak punya uang dan lain sebagainya, kita sama seperti mereka. Sampai yang sangat menyedihkan, perkataan pelayanan itu butuh uang. Itu saya kalau sudah ada perkataan gitu tuh sedihnya tuh luar biasa. Karena Tuhan sendiri memberi contoh bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini bukan dongeng. Dengan tiang awan untuk menudungi mereka dari panas gurun. Tiang awan itu pada malam hari mengeluarkan sinar yang luar biasa untuk menerangi mereka di kegelapan gurun. Dan untuk menjauhkan mereka dari binatang-binatang gurun seperti ular dan kalajengking. Ada tiang awan dan tiang api yang luar biasa. Mana turun dari sorga. Air keluar dari gunung batu, dan batu air itu mengikuti perjalanan Israel dari Mesir terus sampai masuk Kanaan perhentian. Apakah kita sudah sekarang ini posisi tinggal di dalam perhentian? Di Kanaan perhentian itu orang yang penuh syukur. Semuanya pakai kekuatan Tuhan, tidak menuntut. Saya jadi orang tua tidak bilang gini, nak, kayak apa ini mama perlu ke Bali. Kita sudah tua, enggak bisa naik mobil. Beda kan, bahasanya beda kan. Beda kan. Saya bilang, mama rencananya gimana ya? Kita akan naik mobil ya. Pelan-pelan nak, sambil doa keliling ya. Jadi enggak punya rasa tuntutan. Nangkep ya maksudnya sampai sini ya. Cara ngomong, cara dan lain sebagainya. Hati yang penuh kasih. Jangan gak kuat, wis tua ya harus naik pesawat ya, apa ini lah. Beda kan. Anak merasa orang tuanya itu penuh tuntutan, anak merasa terbeban. Jadi beda, mungkin nanti sama-sama dibelikan tiket pesawat, tapi cara membelikan tiketnya sudah beda. Yang satu membelikan tiket karena orang tuanya minta dibelikan tiket. Mungkin masalah kecil misalnya. Tapi bagaimana hidup kita?
Kita bilang kalau itu pekerjaan Tuhan pasti kuat lah. Kalau memang kita harus naik mobil pasti kuat. Ya sekuatnya lah. Tidak kuat berhenti di mana ya. Dan Tuhan akan atur semuanya. Mari kita jadi orang yang penuh kasih. Enak loh, coba dipraktekkan ya. Kalau kita itu penuh kasih, hidup itu luar biasa. Tidak ada tuntutan sama sekali. Mari kita jadi orang seperti itu. Dan anak kita akan jadi anak yang luar biasa. Takut akan Tuhan, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu peran orang tua itu penting sekali ya. Saya sering saksikan bagaimana saya bisa merasakan kasih Tuhan lewat orang tua saya. Sering saya ceritakan waktu mama saya mau meninggal, saya bilang, "Ma, saya ngerambut mama saya bilang, terima kasih ya nak, bukan saya ma, Tuhan yang ngerambut mama, pakai saya. Saya masih ingat ma, dulu waktu saya kepanasan, mama pakai badannya mama untuk membuat saya enggak kepanasan ya. Saya ditaruh di bayang-bayangnya mama supaya enggak kepanasan. Saya bisa merasakan kasih Tuhan lewat orang tua saya. Dan itu tersalur, saya jadi orang tua juga seperti itu terhadap anak. Dan terus anak-anak saya terhadap anaknya juga seperti itu. Bagaimana hidup kita? Tidak asal-asalan. Asal jadi orang tua, asal jadi anak, asal jadi istri, asal jadi suami. Asal-asalan aja. Jalan aja asal-asalan. Rugi besar. Karena dunia ini tempat kita membentuk kehidupan kita nanti di sorga. Waktunya hanya di dunia. Jangan jadi orang biasa. Karena kita sudah dipilih, dikuduskan, dan 3, menerima percikan darahnya. Sebab itu kita bersyukur. Apa menerima percikan darahnya? Di situ kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Darah Tuhan terpercik, kita tidak keluarkan darah Tuhan, darahnya untuk menebus dosa kita. Tuhan itu sangat menderita loh. Yesus itu waktu disalib itu sangat menderita. Hanya untuk kita. Haleluya. Dia sangat mengasihi kita. Orang yang bisa merasakan kasih Allah yang luar biasa, dia juga punya kasih yang luar biasa kepada siapapun ya. Kemana-mana tuh isinya penuh kasih ya. Lihat orang tua, lihat anak kecil ya. Terus isinya tuh penuh kasih. Dan hidup seperti itu, hidup yang luar biasa. Kita akan merasakan sukacita mulia dan tidak terkatakan. Terus ya, ini bahasa Indonesianya kiranya ya. Kiranya. Sebetulnya ini bahasa Indonesia tuh suka diperhalus gitu ya. Ini diperhalus. Kiranya itu tidak ada sebetulnya. Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Me biasanya diterjemahkan kiranya. Itu padahal bisa juga berarti suatu kepastian ya. Kepastian untuk orang yang dipilih, untuk orang yang dikuduskan dan menerima percikan darahnya. Ada suatu kepastian yang luar biasa, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Sebab itu baca ya, di sini dikatakan atas kamu. Kamu siapa? Kamu yang baca. Sebab itu baca firman. Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah. Coba dirasakan, makin tua itu rasanya makin bagaimana? Setiap bangun ya, mungkin bangun badannya sakit semua ya, tidak enak semua. Tapi kita bisa merasakan damai sejahtera, kasih karunia yang makin melimpah. Dan itu kita salurkan kemana saja kita melangkah. Setiap langkah melangkah dalam kemenangan. Haleluya. Terus mendapat kekuatan baru, melangkah dalam kemenangan. Yesaya 41 ayat 1 dan 2. Saat kita terus mendengar firman. Haleluya. Selanjutnya 1 Petrus 1 ini bisa dibaca sendiri di rumah. Di situ kita 1 Petrus 1, cuma satu pasal aja. 1 Petrus 1. Satu pasal itu berisi kasih Tuhan yang luar biasa. Kasihnya kita terima. Haleluya. Dan kita salurkan kasih itu kemana saja kita berada. Sampai Petrus mengakhiri suratnya di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Dia merasakan kasih Allah yang luar biasa.
di mana Allah itu menghendaki supaya semua orang, tidak terkecuali, semua orang berbalik dan bertobat. Mengerti bahwa Allah sangat mengasihi. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan akan seseorang ya, akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya, just trust, hanya percaya. Di dalam percaya itu ada taat dan ada setia. Itu satu paket yang luar biasa. Percaya yang benar pasti ada taat dan setia. Haleluya. Barang siapa yang percaya kepadanya, taat, setia, terus mengikuti kehendaknya, tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Semua akan berakhir dalam kekekalan. Kemana kita akhiri? Apakah kita masuk ke tempat murka Allah atau ke dalam kasih Allah? Sorga, di situ kasih dicurahkan. Apakah kita sudah bisa merasakan kasih Allah? Sebentar kita akan merasakan kasih Allah bersama-sama dalam perjamuan kudus. Mari kita terus bersyukur, terus punya kasih, punya forgiveness, sampai bisa mengatakan, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan hari ini. Siapa yang ketemu dengan aku, orang itu akan berada di Firdaus bersama-sama dengan aku today. Terus membawa orang ke dalam Firdaus, terus memperbaiki hubungan. Ibu lihat anakmu, anak lihat ibumu. Terus perbaiki hubungan dan berseru hanya kepada Allah. Eloi, Eloi, hanya kepada Allah. Boleh berseru? Boleh kepada Allah. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah. Mari kita yang sudah dipanggil, dipilih, dikuduskan, dipercik dengan darah Kristus, supaya kita sama seperti Kristus, ada kekudusan Kristus dalam kehidupan kita, dan kita akan dilayakkan oleh Tuhan untuk tinggal dalam kerajaan sorga. Kita akan nyanyikan pujian Ku ada sebab anugerahmu, kemudian kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kalau sampai saat ini ya, saudara dan saya masih diberi nafas kehidupan, ya, kita mau pakai, ya, kita mau gunakan. Ingat terus, jangan sudah pikir Allah percuma, jangan. Itu tipu daya iblis. Kadang-kadang kita sudah melakukan ini ya, mungkin kurang dihormati, kurang dihargai, kurang diperhatikan, lama-lama bosan, lama-lama malas, percuma. Itu tipu daya iblis. Padahal apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu semua ada pahalanya. Tuhan bilang apa? Nasi setetes, segelas air. Airnya harganya berapa air? Sak gelas 500 mungkin. Itu dicatat sama Tuhan. Amin. Dibayar kembali. Tuhan tidak pernah utang, ya. Jadi kalau tadi saya menyaksikan kok kurang kerjaan, bawa cucunya Ibu Kikil ini ke puskesmas, itu malam-malam hujan, ya. Kita juga harus kehujanan, gitu. Harus bayar dan sebagainya. Tapi kita lakukan itu untuk Tuhan, ya. Kakinya itu kena keramik katanya, ya. Dia tinggal di pondok gitu, ya. Kecelakaannya di pondok situ. Kakinya tuh lubang. Saya lihat, lubangnya cukup dalam. Itu kalau infeksi loh, lama-lama bisa diamputasi. Waktu saya ke dokter, dia bilang, loh seberapa lama ini? Ya kurang enggak tahu Pak, kira-kira 3 hari. Ini mestinya dijahit, tapi sudah terlanjur, ya. Akhirnya dikasih obat jalan, ya. Sudah 2 hari lagi harus kontrol, ya. Jadi saudaraku, ya, kita lakukan itu semua untuk Tuhan, nggak rugi. Sepertinya rugi loh, rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang. Itu semua dicatat sama Tuhan.
Bukan kita cari muka, bukan kita untuk kesombongan, kegagalan kita, tidak. Untuk Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Tuhan masih beri anugerah keselamatan, waktu untuk hidup ini, kita gunakan untuk yang lain. Ya. Kalau boleh saya tambahkan lagi, ada satu ibu yang istri saya sering ceritakan, ibu jual lontong mie, ya. Sudah tua, umur 70 lebih gitu ya. Satu saat kemarin saya tanya, Bu, maksudnya jam pinten, pulangnya jam berapa? Dia tidur di warung gitu. Dia bilang tidur di sini, tempatnya kecil sekali. Kasihan sekali ya. Jadi kita transferkan, kasih. Waktu bayar berapa Bu? Sekian. Ya. Sudah Bu, uangnya enggak usah kembali. Ya. Belajar korban. Walaupun sedikit nilainya, mungkin 5.000, 10.000, kita berikan untuk menunjukkan kasih Kristus di dalam hidup kita. Di sini siapa yang medit, kikir, pelit, ditawar sampai orangnya itu tidak bati dikasihkan. Wes, aku tak berikan, aku tidak bati gak apa-apa. Jangan seperti itu. Kasihani, amin. Tunjukkan kasih Kristus. Tuhan pasti memberkati. Apa yang kita tabur, Dia akan berikan penuaian. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih, angkat tangan buat Tuhan. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kasih buat kehidupan yang Kau berikan. Kami mau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Pakai Tuhan, dari alam yang berguna untuk menyaksikan kebesaran-Mu, memasukkan nama-Mu Yesus yang ada dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, 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 syukur. Bapa yang baik, bila firman yang sudah kami baca, kami dengar, yang kami tangkap dari pengajaran firman-Mu untuk kami, haleluya, supaya kami hidup kudus sama seperti Engkau. Haleluya. Menerima anugerah keselamatan lewat korban darah Kristus, kami mau menghargai, menghormati lebih sungguh-sungguh dengan mempersembahkan seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin usaha kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, itu semua tidak sia-sia. Haleluya. Kami akan menerima kembali dalam kerajaan surga kekal yang mulia.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sukacita mulia yang tidak terkatakan. Kami hanya bisa geleng-geleng kepala dan manggut-manggut karena melihat berkat yang kami terima tidak sebanding dengan penderitaan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau pakai sisa kehidupannya semakin hari semakin indah, semakin lebih mengerti, semakin bertambah. Haleluya. Apa-apa yang masih kurang, Engkau bukakan, Engkau celikan, Engkau berikan hikmat-Mu, petunjuk-Mu, sehingga semua bisa dilakukan dengan sempurna. Demikian juga kami semua Tuhan, boleh semakin bertumbuh dan semakin melakukan seluruh kehendak Allah. Tidak ada satupun yang kami abaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap terima perjamuan kudus. Engkau sucikan kudusan kami semuanya darah-Mu, sehingga perjamuan kudus ini jadi berkat dalam kehidupan kami, baik dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pernikahan, anak-anak kami semua, anak mantu cucu diberkati semuanya. Oleh karena kami mengasihi Tuhan, karena kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Yang siap terima berkat daripada perjamuan kudus, kita katakan amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan Ku Ada Sebab Anugerah. Terima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini, kita mau bereskan kehidupan kita dari segala salah dan dosa. Baik kita bersalah berdosa kepada Tuhan, ataupun ada orang lain kepada orang lain, haleluya, ataupun orang lain yang menyakiti kita, yang menyusahkan kita, yang merugikan kita, kita lepaskan pengampunan bagi mereka. Sebab Tuhan sudah mengampuni kita, kita harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Yakinlah Tuhan akan memberkati kita, hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, pernikahan kita,
keluarga besar kita dipelihara, dilindungi, diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ampuni kami, seperti kami pun mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita dengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat korban-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan cawan ini kita dengarkan firman Tuhan. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan pengucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin Tuhan,